Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala millah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang berada di rumah yang sangat ibu banggakan, bertemu lagi dengan ibu di kegiatan kultum yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Anak-anakku yang berada di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, menjalankan puasanya, diberikan kelancaran, diberikan kekuatan, sehingga nanti di hari ke-30 kita melaksanakannya dengan full. Anak-anakku yang ibu banggakan, yang masih berada tetap di rumah, tidak apa-apa. Mungkin ini belum waktunya kita bisa bertatap muka, tapi kita ganti tatap muka itu melalui tayangan video virtual ini. Perkenalkan, nama ibu Maya Tamara. Ibu berasal dari SDN 213 Babakan Ciparai. Di sini ibu akan sedikit membagikan kultum dengan tema yang cukup menarik. Namun sebelum itu, tidak lupa anak-anak yang soleh dan solehah, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga kalian bisa menonton tayangan video ini. Tidak lupa sholawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang panutan alam kita, sang revolusi mental. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir dari beliau. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini ibu akan sedikit memaparkan hikmah puasa yang akan kita analogikan antara ulat versus kupu-kupu. Kenapa sih Bu ada ulat dan kupu-kupunya? Nanti kita akan bahas bersama. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha yang berada di rumah, sebelum kita bahas bersama mengenai hikmah puasa yang akan diceritakan melalui kisah antara ulat versus kupu-kupu, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu apa sih itu puasa. Jadi selama ini kita menjalankan puasa itu kita paham, oh ternyata ibadah puasa itu adalah ibadah yang dilaksanakan ketika terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan ibadah puasa ini adalah ibadah yang dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di belahan dunia. Ibadah puasa ini bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi menahan diri kita dari melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, sehingga kita bisa mengisi puasa ini dengan hal-hal yang lebih jauh bermanfaat. Jadi puasa ini, ibu tekankan sekali lagi, adalah ibadah yang dilakukan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yang mempunyai syarat-syarat tertentu. Bagaimana sih orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa ini? Tentunya harus mempunyai syarat atau kualifikasi. Adapun syarat wajib puasa Ramadan, diantaranya itu mempunyai keyakinan Islam atau dia beragama Islam, lalu telah melalui masa akhir balik, mempunyai akal, sehat jasmani dan rohani. Dan tidak lupa, bagi perempuan tidak dalam keadaan haid atau nifas. Itu adalah syarat wajib bagi yang melaksanakan puasa Ramadan. Nah anak-anak, jadi ketika kita melaksanakan puasa, bukan hanya kita sekedar menahan haus, lapar di siang hari sampai nanti azan maghrib tiba, tapi kita juga harus mengetahui syarat wajibnya melaksanakan puasa itu apa. Agar apa? Agar ketika kita melaksanakan puasa tidak ada hal yang sia-sia. Hanya dapat laparnya saja, hanya dapat hausnya saja, tapi ketika pahalanya, ketika syaratnya dan rukunnya kita tidak tahu. Jadi alangkah lebih baiknya dalam melaksanakan puasa Ramadan ini kita bulat, kita paham apa maknanya dari puasa,
kita mengetahui syaratnya, kita mengetahui rukun-rukunnya. Dan tidak lupa juga diisi Ramadan kali ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya mungkin kalian di rumah sedang menonton video ini yang ada di tayangan KKG. Kalian bisa memanfaatkan waktu kalian di rumah untuk menimba ilmu, karena bulan Ramadan ini adalah bulannya at-tarbiyah, bulan kita untuk belajar, bulan kita untuk memantaskan diri. Anak-anakku, setelah tadi kita mengetahui apa itu puasa, syarat dan rukunnya, Ibu akan mengajak kalian semua mengenal makhluk Allah yang lain, tapi bukan manusia. Makhluk ini pun melaksanakan puasa, tapi melaksanakan puasanya tentu saja berbeda dengan kita manusia, yang oleh Allah diberikan kita akal dan pikiran sehingga kita bisa melaksanakannya dengan aturan-aturan yang telah Allah tentukan. Ada yang tahu mungkin di rumah makhluk apa yang juga melaksanakan puasa? Coba dipikirkan dulu. Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu ingatkan kembali. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar kisahnya tapi lupa. Mungkin ada yang pernah tahu tapi oh ternyata itu ya, gitu, ke arah sana. Makhluk Allah lain yang menjalankan puasa tapi berbeda dengan kita adalah seekor hewan. Tentu saja kita sudah banyak ketahui bahwa ulat adalah salah satu hewan di mana dia melaksanakan puasa, tapi puasanya bukan puasa seperti kita yang tadi Ibu katakan, menahan lapar, menahan haus, yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Apa sih maksudnya puasa ulat ini? Jadi begini anak-anakku, ulat ini adalah termasuk hewan yang sangat rakus. Kita sudah sangat sepakat ulat makanannya adalah daun. Bahkan ketika sekarang kita lagi banyak yang hobi mengurus tanaman, mereka banyak yang marah ketika hewan itu merusak tanamannya. Ulat itu membuat lubang atau ulat itu memakan daun-daun yang telah dirawat dengan baik. Ternyata dimakan oleh ulat. Itu adalah ciri dari ulat ini ada hewan yang rakus. Karena apa? Sepanjang waktunya dihabiskan hanya untuk makan saja. Ulat itu ketika dia nempel di dahan, ketika dia nempel di daun, tidak ada kerjaan lainnya itu selain dengan makan. Tapi ketika begitu bosan makan, apa yang dilakukan oleh ulat tersebut? Ulat tersebut merubah dengan cara berpuasa. Bu, kok ulat berubah? Nah, kita harus tahu, ulat ini berpuasa untuk merubah dirinya agar lebih baik lagi. Kita sepakati bersama, ulat adalah hewan yang sangat menjijikkan. Bahkan mungkin sebagian dari kita merasa ulat itu hewan yang sangat geli ya ketika kita pegang. Ada yang bikin membuat kita gatal, membuat kita alergi, sehingga tidak sedikit orang yang tidak mau menyentuh ulat. Tapi ketika dia perutnya sudah mulai kenyang, dia melaksanakan puasa. Dia mempunyai satu misi ternyata puasanya tersebut. Apa itu misinya? Jadi puasa ini oleh ulat benar-benar dipersiapkan untuk mengubah kualitas hidupnya. Kualitas hidup yang seperti apa? Jadi dari seekor hewan yang sangat menjijikan, seekor hewan yang rakus, dia ingin berubah jadi lebih baik. Entah itu dari segi tampilan, dari segi cara makan, bahkan dari segi dia hidup. Bagaimana proses puasanya dari ulat ini? Ulat ini puasanya yaitu dia melilit. Dia melilitkan benang-benang sehingga dia tertutup. Sehingga ulat tersebut tadi berubah istilah menjadi kepompong. Selama dia menjadi kepompong, kurang lebih dia 2 minggu sampai 1 bulan, dia tidak makan, dia tidak minum, dia hanya diam. Mungkin kalau dianalogikan dengan manusia, kita sedang beritikaf pada Allah. Jadi anak-anakku yang soleh dan solehah, ulat pun ingin ikut bertransformasi, ingin melakukan
hal yang ada pada dirinya itu jauh lebih baik dengan cara berpuasa. Dengan tadi dia menghindari makan dan minum, yang ada dia adalah menjadi kepompong yang seutuhnya terjaga. Ketika itu dia hanya ingin menjadikan dirinya jauh lebih baik lagi. Setelah tadi prosesnya, ulat tersebut berpuasa kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan, maka berubahlah ulat tersebut menjadi makhluk Allah yang sangat indah, yang bahkan ketika kita lihat, kita suka melihatnya. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah seekor kupu-kupu. Kita sudah ketahui bersama bahwa metamorfosi dari ulat adalah menjadi kupu-kupu. Kenapa demikian? Perlu proses yang panjang ketika kupu-kupu itu bisa kita nilai indah. Kupu-kupu itu mempunyai sayap yang sangat bagus. Kupu-kupu tersebut bisa terbang, padahal yang awalnya hanya dari seekor ulat yang sangat menjijikan. Ulat yang tadinya hanya dianggap hewan yang mengganggu, bahkan hama. Mungkin tidak sedikit dari kita ketika lihat ulat, kita menjerit, kaget, karena takut ke badan kita menjadi gatal, atau karena kita punya alergi terhadap ulat bulunya yang tajam. Tapi setelah melaksanakan puasa yang dikatakan tadi, puasa yang dilakukan oleh ulat itu berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Menjadi seekor kupu-kupu yang indah itu bukan hal yang mudah bagi seekor ulat. Dia menjauhkan diri dari makan dan minum. Dia menghindari hiruk pikuknya dunia. Sehingga dia apa? Dia tadi menjadi kepompong kan, yang asalnya dari ulat yang dia bebas kemana saja pergi, nempel di dahan mana saja bisa. Ketika dia waktunya berpuasa, dia hanya jadi kepompong yang terbalut, tertutup, menghiraukan hiruk pikuk dunia ini. Yang penting saya ingin jauh lebih baik. Sehingga apa? Ketika itu pula hewan itu bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Karena apa? Karena dia mempunyai tekad yang sangat baik, ingin menjadikan hal yang tadinya dipandang sebelah mata menjadi hal yang ternyata diidolakan, diidamkan, hal yang indah dilihat, hal yang kita selalu melihat. Ketika kita melihat kupu-kupu, hal yang keluar dari mulut kita adalah keagungan, mengucap kata-kata keagungan kepada Allah. Subhanallah, ya indah sekali kupu-kupunya, dengan ornamen warna, dengan sayapnya yang lebar, indah. Yang tadinya hewan itu tadinya hanya sekedar melata saja, dia bisa terbang. Tadinya namanya itu ada seekor ulat, setelah berpuasa namanya berubah jadi kupu-kupu. Tadinya hanya bisa melata, ternyata dari hewan yang melata setelah berpuasa dia bisa terbang bebas ke angkasa. Yang tadinya dipandang sebelah mata, tapi ternyata setelah berpuasa dia menjadi raja. Dan tidak lupa juga dari segi makanannya pun, setelah berpuasa ulat pun berubah. Yang tadinya makannya hanya dedaunan, ketika dia sudah menjadi sesuatu yang sangat istimewa, menjadi sesuatu yang sangat indah, makanannya pun berubah. Dia mengisap madu yang ada di dalam bunga-bunga. Dan kehadirannya di atas tanaman tersebut sangat dibutuhkan. Untuk apa sayang? Yaitu untuk proses penyerbukan pada bunga. Lalu dari segi sifat, ulat kita tahu sifatnya bersama, yaitu sebagai hewan yang sangat rakus, hewan yang sangat mudah lapar. Tapi ketika sudah jadi kupu-kupu, apakah pernah kita lihat ada kupu-kupu yang menclok di mana saja di makanan, atau tiba-tiba karena keentrepan, kalau bahasa Sundanya, kalau kupu-kupunya ngentrep dina daun, apakah daunnya jadi bolong seperti kayak seekor ulat yang berada di atas daun? Tidak kan? Maka dari itu, puasa yang dilakukan oleh seekor ulat ini sangat berarti dan bermakna. Selain puasanya untuk memperbaiki dirinya, dia pun tidak ingin melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, sehingga dia membalut dirinya menjadi seekor kepompong. Nah anak-anak, dari kisah tadi yang ibu sampaikan,
ada banyak persamaan dengan puasa yang kita jalani tentunya. Tapi puasa yang tadi adalah puasanya seekor ulat agar dia menjadi makhluk yang lebih indah lagi, yaitu kupu-kupu. Bagaimana dengan puasa Ramadan? Adapun puasa Ramadan ini diharapkan bagi orang-orang beriman, terutama bagi seluruh umat muslim, yaitu untuk apa? Untuk kita senantiasa bisa menahan dari lapar, haus, hawa nafsu, dan semua hiruk pikuk di dunia ini yang kurang bermanfaat bagi diri kita. Kita harus mulai bisa mempetak-petakan, oh iya, hal A ternyata penting bagi hidup kita, oh hal B ternyata banyak madorotnya, hal B kita tinggalkan saja, ternyata bagi hidup kita kurang bermanfaat. Puasa itu kita jadikan ajang untuk kita jauh lebih memperbaiki diri kita. Kita hindari hal-hal yang bisa membuat kita dosa, menghindari hal-hal yang kurang bermanfaat, sehingga pada puasa ini kita difokuskan hanya untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita antara ibadah kita dengan Allah, yaitu hablum minallah, dan antara hubungan kita pun dengan manusia, hablum minannas. Kita senantiasa menjalankan semua perintah Allah di bulan suci ini dan menjauhi larangannya, dan kita pun selalu ingin menjadi manusia sosial yang baik terhadap sesama, yang tidak menyakiti orang lain, tapi ternyata kita dikagumi oleh orang lain karena keindahannya tadi seperti kupu-kupu. Kita tidak merusak seperti ulat, ketika kehadirannya ada, ternyata ulat itu malah oleh orang-orang dibenci, oleh orang-orang mungkin kata orang Sunda mah digebah, dibasmi karena dianggap sebagai seekor hama. Hal yang seperti itu yang harus kita hindari ketika kehadiran kita ini semoga menjadi kehadiran yang selalu dirindukan, kehadiran yang selalu, oh iya, ternyata adanya anak-anak soleh dan solehah di rumah mempengaruhi apa? Mempengaruhi dari segi sikapnya di sekolah jauh lebih baik lagi, dari segi ibadahnya pun jauh lebih baik. Jadi ketika kita sudah memperbaiki diri kita, lingkungan kita pun akan dengan secara otomatis lingkungan kita akan langsung menghargai kita. Seperti halnya tadi dari seekor ulat yang sangat menjijikan, yang geli bahkan setiap orang melihatnya, menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Baik anak-anakku yang soleh-soleha yang berada di rumah, adapun kesimpulan tadi dari mulai ibu mengutarakan apa itu puasa, bagaimana syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi, lalu kita tadi digiring bersama dengan kisah seekor ulat versus kupu-kupu, lalu kita membahas bagaimana cara mereka berpuasa. Adapun simpulannya yaitu hakikatnya puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, namun kita juga harus bisa meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan yang kurang bermanfaat bagi diri kita, sehingga kedepannya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan mampu menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baiknya manusia ialah yang dapat bermanfaat bagi manusia lainnya. Anak-anakku, mungkin dicukupkan sekian kultum dari ibu. Semoga dengan puasa ini menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh dari segi keimanan, dari segi pengetahuannya pun. Terima kasih sudah menyimak tayangan video ini. Mohon maaf atas semua kesalahan, baik itu dari kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.